Baik, kita lanjutkan nambah ilmunya. Ya tadi baru definisi, kita ngerti pengertiannya saja. Sekarang kita masuk lebih dalam ke pernak-pernik ihwal yang perlu kita ketahui sehubungan dengan toleransi agama. Nah, dasarnya apa sifat toleran? Kenapa sih kita harus toleran? Yang pertama, secara filosofis alasannya. Secara filosofis alasannya apa, Pak? Ya kita harus toleran karena hidup ini tidak mungkin tunggal, satu gaya, satu pola, satu model. Hidup ini secara niscaya plural, beragam. Saya percaya apa, sampean percaya apa. Saya lebih sreg, lebih nyaman dengan gaya hidup apa, kalian lebih sreg dengan nyaman mungkin dengan gaya hidup yang berbeda. Ada yang hidup itu sukanya rame, banyak teman, kumpul-kumpul. Ada yang sukanya menyendiri. Maka yang suka menyendiri ketika era pandemi ini mungkin senang. Sementara yang sukanya rame-rame agak gelisah karena disuruh sendiri di rumah. Nah ini ya memang hidup itu begitu, beragam. Manusia tidak seperti binatang. Manusia oleh Allah diberi kebebasan memilih. Ya plus tanggung jawab. Diberi akal untuk menganalisis hidupnya, milih pola hidup yang paling dia anggap cocok, paling dia anggap sesuai. Jadi manusia itu kan kalau binatang kan seragam. Binatang di Indonesia, binatang di luar negeri ya sama. Kambing di Jawa sama kambing di Arab sana ya perilaku gaya hidupnya sama. Tapi kalau manusia dia bisa beda-beda. Keniscayaan, pluralitas, keragaman dalam hidup manusia. Yang kedua, kenapa kok plural? Ya karena manusia hidup secara dialektis dengan lingkungan sekelilingnya. Makanya kadang orang di daerah sini beda loh gaya hidupnya dengan orang di daerah sana. Orang di Indonesia beda gaya hidupnya dengan orang di Eropa. Nah ini keniscayaan. Keniscayaan itu berarti tidak bisa dihindari. Pasti begitu. Oleh karena itu ya kalau kita tidak kuat berbeda, kalau kita tidak sanggup berbeda dengan orang lain, kita akan sengsara hidup kita. Karena tidak mungkin orang itu seragam persis sesuai keinginan kita. Pasti setiap orang beda-beda, wong akalnya beda, cara berpikirnya beda. Itu dasar yang pertama. Jadi secara filosofis kita akan susah sendiri, kita akan sengsara sendiri kalau tidak menerima pluralitas. Nah, menerima keragaman atau menerima pluralitas itu sikapnya namanya toleran. Itu yang pertama. Yang kedua, dasar etis. Dasar etis ini ya kita ini manusia yang beda-beda, tapi setiap orang ingin bahagia, tidak ingin disakiti, ingin dihormati pilihan hidupnya, ingin dihargai pikiran-pikirannya. Itu setiap orang begitu. Maka kita tidak boleh hanya mikir kesenangan kita, kepuasan kita saja, kebahagiaan kita saja. Tapi kita juga harus peduli dengan yang lain juga ingin bahagia. Berarti kita harus hati-hati dalam hidup bersama ini untuk tidak menyakiti mereka, untuk tidak menyusahkan mereka, untuk tidak menghalangi kebahagiaan mereka. Sebagaimana kita juga tidak ingin disakiti, tidak ingin dihalangi kebahagiaan kita, tidak ingin dilecehkan pilihan-pilihan hidup kita. Sama, kita sama-sama juga ingin dihargai, ingin dibahagiakan. Maka secara etis ini harusnya melahirkan sikap yang toleran. Jadi kalau ada yang tanya, mengapa kita harus toleran? Yang pertama karena hidup ini tidak mungkin seragam.
Yang kedua, karena setiap orang tidak ingin disakiti, ingin bahagia. Baik saya maupun dia yang berbeda dengan saya. Berarti jalan satu-satunya adalah saling menghargai dan saling menghormati pilihan hidup masing-masing. Ini dasarnya. Tadi definisinya. Baik, kalau tidak bisa kita menerima kehadiran orang lain, kalau kita tidak bisa menerima pluralitas, itu kita akan berhadapan dengan 3 situasi. Ini yang tantangan masyarakat plural, masyarakat majemuk. Kalau paradigmanya adalah paradigma aku, kamu, yang terjadi bisa satu di antara 3 ini. Yang pertama konflik, yang kedua dominasi, yang ketiga kompetisi. Ya kalau konflik ini tabrakan. Pokoknya yang berbeda dengan aku itu salah dan harus dimusnahkan. Nah ini konflik namanya. Di paradigma tawuran, paradigma konflik, menang-menangan. Biasanya kalau ini hasilnya sama-sama hancur. Yang kedua, dominasi. Dominasi ini saling menguasai. Biasanya di logika dominasi, siapa yang lebih kuat, dia yang menang. Nah ini dominasi. Di sini ada struktur zolim dan mazlum. Ini kalau tidak bisa menerima keragaman. Jadi terus ingin mengalahkan yang berbeda. Kalau kita kuat, kita yang mengalahkan. Kalau kita lemah, kita yang dikalahkan. Ketika kita sudah kalah atau dia yang kalah, terjadi struktur namanya dominasi. Jadi itu kedua yang bisa muncul. Ya tidak selalu muncul, tapi bisa muncul. Seperti konflik tadi, ya tidak selalu muncul, tapi bisa muncul. Makanya namanya tantangan. Kalau bisa, ya jangan muncul. Dan yang ketiga, kompetisi. Atau mungkin kalimatnya kita ganti saingan. Jadi persaingan. Ya persaingan bisa positif, kompetisi bisa positif. Tapi di sini yang dimaksud kompetisi yang negatif. Jadi kompetisi yang ingin dia jatuh, yang ingin dia kalah. Kalau kompetisi yang positif kan seperti isyaratnya Al-Quran, fastabiqul khairat, banyak-banyakan kebaikan. Kalau ini kompetisi yang positif. Tapi ini yang dimaksud kompetisi yang negatif. Yang kita harus hati-hati. Kompetisi yang negatif itu apa? Kompetisi yang ingin yang lain jatuh. Jadi kita sibuk tidak untuk melakukan kebaikan lebih banyak, tapi kita sibuk untuk mencari jeleknya dia, mencari salahnya dia, mencari cara gimana caranya biar dia jatuh. Mungkin karena dia beda aliran, mungkin karena dia beda pandangan, beda tokoh rujukan, macam-macam. Terus kita anggap dia saingan kita yang berbeda, terus kita cari kesalahan dia, kejelekannya dia, biar kita yang menang. Nah, ini kompetisi yang tidak sehat, kompetisi yang jelek. Tapi bisa juga muncul di masyarakat yang tidak bisa toleran. Bayangkan betapa sumpeknya hidup kita kalau harus diwarnai oleh konflik, harus ada dominasi. Mungkin kita bagian yang dominan sehingga bisa menzolimi, atau kita yang lemah sehingga kita dizolimi. Lebih sumpek lagi kalau waktu kita, pikiran kita, tenaga kita habis untuk mencari kesalahannya yang lain, menjatuhkan yang lain, dan melupakan diri kita sendiri. Karena kita tidak sibuk dengan apa saya sudah melakukan kebaikan apa belum. Kompetisi yang bermakna menjatuhkan yang lain. Wah, hidup kita akan gelap kalau isinya hanya ini. Oke, jadi ini tantangan masyarakat majemuk.
pluralitas itu, kalau kita sangkal, kita tidak mau menghadapi perbedaan, yang kita diancam oleh 3 hal. Konflik, dominasi, dan juga kompetisi dalam konotasi yang negatif. Kita lanjutkan. Nah, makanya itu ada satu quotes dari Rene Dubos yang artinya human diversity makes tolerance more than a virtue. It makes it a requirement for survival. Keragaman manusia membuat toleransi itu lebih daripada sekedar kebajikan. Tapi ia merupakan prasyarat untuk kita survive. Jadi prasyarat untuk kita bisa selamat sebagai manusia. Harus ada tolerannya. Makanya kemarin bulan lalu waktu kita belajar mengkaji Aristoteles, kelihatannya ada quotes yang salah satunya menyatakan bahwa toleran ini prasyarat minimal untuk kita bisa hidup bersama yang lain. Kenapa? Karena manusia itu beragam, human diversity. Begitu kita tidak mampu toleran, berarti kita tidak mampu punya prasyarat yang paling minimal untuk hidup bersama yang lain. Hasilnya apa? Ya mungkin satu di antara 3 tadi. Konflik, dominasi, kompetisi. Yang intinya adalah saling menaklukkan, saling mengalahkan, saling menjatuhkan. Kalau sudah begini saja isinya hidup kita tidak akan bisa survive, bahkan sebagai manusia. Ini pelajaran bagi kita ya, yang harus diingat-ingat. Tidak mungkin kita menghindari hidup bersama orang lain, maka kalau bisa mari kita hidupkan jiwa yang penuh toleran.